ada berapa kan ya. Jadi setelah rekrutmen sudah didapatkan, otomatis banyak nanti yang datang. Kemudian yang dia lakukan adalah proses seleksi. Proses seleksi biasanya dilakukan seleksi berkas dan bisa juga dengan proses wawancara. Kalau seleksi berkas sudah lolos, biasanya maju ke seleksi wawancara. Otomatis yang dari masuk rekrutmen ke seleksi ini sudah mulai mengerucut. Oke, setelah seleksi kita dapat berarti orang-orang yang akan duduk di sebuah perusahaan sudah jelas siapa. Nah, yang kemudian dilakukan adalah pengembangan dan pelatihan. Pengembangan dan pelatihan sama beda. Beda. Oke. Pelatihan adalah untuk karyawan yang baru masuk. Kenapa diperlukan pelatihan? Agar karyawan yang baru masuk itu bisa menyesuaikan dengan data dan fakta. Akan tetapi bagi orang kantoran dia kreatif, tidak harus saklek dengan aturan yang itu. Yang kita penyalahi bisa dengan cara lain, maka bisa kreatif ya. Bakso itu, kalau dulu kita bikin bakso ya begitu-begitu aja, itu analitik ya. Cuma sekarang banyak bakso ya. Ada bakso mercun, bakso otak segala macam itu kreatif. Kotak. Iya. Kemudian menyelesaikan secara berurutan. Nih, 1 sampai 10. Otak kanan menyelesaikan secara acak. Untuk sampai ini, untuk 1 sampai ke 10, orang-orang yang berada di otak kiri ya, orang-orang kognitif, dia akan cenderung mengurutkan sampai ke 10. Akan tetapi orang-orang yang pada otak kanan dia mempunyai jalan lain untuk sampai ke 10 itu bisa 5 tambah 5 10, 8 tambah 2 10, iya kan, 7 tambah 3. Banyak cara lain, banyak cara lain untuk sampai ke angka 10. Yang penting jalan ke angka 10 ini tidak menyalahi. Apakah menyalahi 5 tambah 5 10? Tidak. Satuan internasional menyepakati betul. Ya, jadi itulah beda kita. Nah, ini clue-nya, ini clue yang tadi ya. Silahkan kalau yang ada jawab. Yang terakhir adalah menggerakkan logika untuk menyelesaikan masalah. Yaitu tadi harus ada data, harus ada fakta yang betul-betul bisa meyakinkan dia. Akan tetapi pada orang tekanan adalah menggerakkan intuisi untuk menyelesaikan masalah. Intuisi, perasaan hati. Apakah perasaan ini tiba-tiba? Tidak. Intuisi adalah pengalaman yang terakumulasi sehingga menimbulkan sebuah kepahaman akan situasi. Bukan berarti dia dukun, kan? Dengan intuisi bisa enggak. Ada pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluinya, itu terakumulasi hingga akhirnya menyebabkan dia tuh udah paham. Ini kalau gini ini pasti gini. Padahal di hitung-hitungan nggak mungkin masuk, nggak ada hitungannya. Cuma sih ya, itu bisa ya secara ini. Nah, ini sebenarnya tidak setuju ya versus seolah-olah ini seperti membenturkan antara otak kiri dan otak kanan. Enggak. Ini saya belum sempat mengedit. Ini otak kiri dan otak kanan adalah saling melengkapi. Ya, dia tidak saling dibentuk. Artinya harus otak kiri atau otak enggak. Otak kiri harus didukung otak kanan. Otak kanan harus ditunjang oleh otak kiri. Ya, ada untuk 100.000 clue-nya ini. 5, 4, 3, 2, 1 masih berlaku. Jawabannya ada di sini. Saya tutup. Sebenarnya bukan jawaban, cuma clue yang sudah 95% kadarnya. Bukan jawaban matang ya. Clue sudah 95%. Halaman ini kuis masih berlaku, akan tetapi sudah 50.000 rupiah. Pak, kan tadi belum dikeluarkan pertanyaannya. Pertanyaan sudah. Ya kan tadi kan tak kira kan sampai ngeluarkan itu siapa yang mau bertanya? Itu. Silakan mau bertanya silakan. Ya kan? Kalau ada. Ini masih rekening KIP ini otomatis dari perbankan akan diblokir, tidak bisa diambil lewat ATM. Karena permasalahannya ketika penarikan tunai dilakukan, siapa yang mengontrol? Yang mengontrolnya siapa gitu kan? Kalau tarik tunai bisa di seluruh gerai dan ATM maupun edisi, seperti bank konvensional. Kalau EKIP hanya di edisi gerai tertentu. Ini maksudnya apa? Jadi nanti pemerintah bekerja sama dengan bank itu memblokir bahwasanya EKIP ini hanya bisa dilakukan di gerai-gerai yang ditunjuk, yang bisa, yang mau menyediakan alat-alat sekolah. Katakanlah satu tempat apa? Kayak di Banjarmasin katakanlah seperti Moneta di Banjarbaru atau di Alam gitu. Bisa dia di sana bisa mengedisi
edisi itu bisa dibuat digesek khusus untuk KIP, pengambilan KIP. Jadi KIP ini tidak bisa dibawa kemana, misalnya dibawa ke swalayan, Kemang atau Kemang digesek untuk pembelian yang di luar, tidak bisa. Jadi ada edisi mesin, edisi elektronik data capture ya edisi ini. Jadi ada mesin khusus edisi itu untuk melayani transaksi KIP ini. Jadi untuk apa ya dia? Nah, keperluannya apa? Kalau untuk bank konvensional dengan berbagai keperluan, kalau edisi hanya untuk keperluan sekolah. Ya, jadi karena gerainya sudah ditunjuk, pemerintah sudah memblokir rekening KIP ini hanya bisa dilakukan kepada edisi yang sudah dikerjasamai, maka keperluannya hanya bisa untuk keperluan sekolah. Nah, manfaatnya apa? Lebih lanjutnya, keuntungannya pertama, pengguna dana KIP lebih praktis. Kenapa? Karena tanpa menggunakan uang tunai. Kita sejalan dengan Mbak Chandra bahwasanya tidak menggunakan lagi uang tunai karena beresiko perampokan, resiko cacat pikiran. Ini sudah berorientasi pada masa depan, lebih futuristis. Yang kedua, pemerintah lebih mudah mengontrol penggunaan data transaksi. Kenapa? Karena lewat edisi itu transaksi datanya kelihatan semuanya di perbankan. Jadi kalau pemerintah mau buka itu bisa, atas nama si A dia dapat dana KIP, itu dia digunakan buat apa dananya, kelihatan di edisi capture-nya, kelihatan semua kalau mau lihat ya. Jadi secara penggunaan ini sudah dipersempit ruangnya untuk disalahgunakan. Terus kalau untuk pengambilan data juga bisa di sini ya. Ya, hanya untuk keperluan sekolah yang tidak untuk keperluan lain. Jadi tidak bisa. Walaupun sebenarnya kalau masalah mental ini masih bisa diatasi. Ya ambil aja di sini, dijual ke lain yang harga lebih rendah, yang penting dia dapat duit ya. Itu masalah mental. Tapi kan tugas pemerintahnya adalah mempersempit ruang-ruang kemungkinan terjadi kecurangan dan kesalahgunaan itu dulu. Nah kesimpulan saya adalah program KIP ini ya sudah bisa dikatakan membantu mengurangi untuk keluarga yang kurang mampu ya, yang putus sekolah. Datanya apa? Datanya dari 60.066 siswa di 2015 menjadi 32.127 siswa pada 2018. Artinya berkurang 27.239 selama 3 tahun kurang. Saya masih kurang, harus lebih ditingkatkan. 3 tahun pun cuma dapat 27.000 sampai 30.000. Kenapa? Karena pangkalan data berantakan dulu. Ya, tapi oke lah, progresnya ada gitu ya. Namun memang pada pelaksanaan masih terdapat berbagai macam kendala dan permasalahan. Namun dengan berbagai perbaikan dan evaluasi diharapkan kinerja KIP ini akan terus membaik dari waktu ke waktu. Nah, sehingga tujuannya di sini sehingga mampu untuk membantu negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara keseluruhan saya sudah bilang KIP ini oke, bagus lah ya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi